والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بهديه وسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Para majelis guru yang kita muliakan dan kita hormati, anak-anak kami yang kami cintai dan yang kami sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita bermajelis di pagi yang berbahagia ini untuk mempelajari ayat-ayat Allah Tabaraka wa taala dan sunnah-sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang dengan keduanya kita mengharungi bahtera kehidupan dunia yang fana dengan harapan kita selamat sampai ke tujuan baik dunia terutama akhirat. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam tercurahkan buat baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjuk ajari kita akan segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menggapai kejayaan dan kesuksesan baik dunia maupun akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik untuk selalu istiqamah di atas petunjuk-petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para majelis guru dan anak-anak yang kami muliakan, insyaallah taala pada pagi yang berbahagia ini kita akan mencoba untuk memasuki inti dari materi pelajaran tafsir kita. Kita mulai dari surati Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kita petunjuk serta kemudahan sehingga kita dapat memahami ayat-ayat ini dengan benar sebagaimana yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mencoba untuk beristifadah dari ayat dan surat yang akan kita pelajari, maka sebelumnya kita akan dengarkan bacaan dari surat Al-Fatihah yang dibacakan oleh qari kita. Man huwa? Man qari'una? Aina hu? Anta? Man huwa? Baik. Kabir saut? Ana urid taqra surat al-Fatihah ma terjemah. Ayo. La, ana urid minka. Saya ingin antum baca surah Al-Fatihah sekaligus dengan terjemahannya. Mungkin ada yang punya terjemahan? Ada terjemahannya? Coba. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang susah. Baik. Jazakallahu khairul jaza atas bacaan yang telah diperdengarkan kepada kita semuanya. Baik. Jadi itulah tadi surati Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah merupakan salah satu surat yang memiliki banyak nama. Sebagaimana halnya juga surat-surat yang lain. Jadi surat-surat di dalam Al-Quran dia memiliki nama terkadang lebih dari satu dan lebih dari dua dan semacamnya. Seperti misalkan surati At-Taubah, dia juga terkadang disebut dengan surat Bara'ah. Begitu juga surat-surat yang lain termasuk pula surati Al-Fatihah. Dia merupakan surat yang memiliki beberapa nama, bahkan saya kira bahwa surah Al-Fatihah merupakan surat yang memiliki nama yang paling banyak di antara surat-surat yang ada. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala di kitab tafsir beliau, di antara nama dari surat Al-Fatihah adalah Fatihatul Kitab. Fatihatul Al-Kitab. Kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa kita, artinya adalah pembuka Al-Kitab, itu pembuka kitab Al-Quran. Secara penulisan, karena dengan surat Al-Fatihah lah para sahabat memulai penulisan mushaf Al-Quran Al-Karim, sehingga dengannya
dia disebut dengan Fatihatul Kitab karena sesuatu yang ada di permulaan, yang ada di depan, maka oleh orang-orang Arab disebut sebagai Fatih, pembuka. Dan di antara sebab lain kenapa surat Al-Fatihah disebut dengan Fatihatul Kitab, karena surat ini jugalah yang merupakan pembuka bacaan salat dari Al-Quranul Karim. Pembuka bacaan kita di dalam salat dari Al-Quranul Karim. Sebelum kita membaca surah dan ayat yang lain, sebelumnya kita membaca surat Al-Fatihah. Akan tetapi Al-Fatihah disebut sebagai pembuka hanya di dalam masalah penulisan saja. Bukan pembuka Al-Quran turun kepada Rasulullah, tidak. Karena pembukaan turunnya wahyu kepada Rasul itu dengan surat apa? Surat Al-Alaq. Ya, 5 ayat yang pertama dari surat Al-Alaq. Kemudian diikuti oleh surat Al-Mudaththir. Kemudian dilanjutkan oleh surat Al-Muzammil. Atau surat, ada juga mengatakan surat Al-Qalam. Kemudian dilanjutkan oleh surat Al-Fatihah. Jadi pembuka di sini hanya pembuka dalam penulisan saja di dalam mushaf Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita buka Al-Quran, kita buka covernya, maka surat yang pertama kita jumpai surat apa? Al-Fatihah. Sehingga dia disebut dengan Fatihatul Kitab. Kemudian nama lain untuk surat Al-Fatihah adalah Ummul Kitab. Kalau tadi pembuka, kalau sekarang Ummu. Apa arti Ummu? Arti Ummu adalah ibu atau induk. Jadi Al-Fatihah disebut induk dari kitab Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di kitab sahihnya, kitab tafsir, beliau mengatakan summiyat Ummul Kitab, disebut Al-Fatihah dengan Ummul Kitab, annahu yubda'u bi kitabatiha fil masahif. Maksud saya, dia disebut Ummul Kitab karena kandungan dan isi Al-Quran secara umum atau secara mutlak itu kembali kepada makna yang terkandung di surat Al-Fatihah. Al-Quran dari awal sampai akhir itu intinya sudah termaktub di dalam surat Al-Fatihah. Sebagai contoh misalkan surat Al-Fatihah di dalamnya berisikan tentang tauhidullah, baik tauhid rububiyah, begitu juga tauhid uluhiyah, begitu juga tauhid asma wa sifat. Di antara kandungan Al-Quran surat Al-Fatihah juga merupakan penjelasan tentang sifat orang-orang yang bertakwa, menjelaskan juga tentang jalan orang-orang yang bertakwa, menjelaskan juga tentang balasan bagi orang-orang yang bertakwa, serta menyebutkan tentang sifat dan hukuman bagi orang-orang yang tidak bertakwa. Nah, Al-Quran dari awal sampai akhir isinya berkisar tentang masalah itu. Kita lihat misalkan di ayat yang pertama dari surat Al-Fatihah adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Ini mengandung makna tauhid. Tauhid apa? Tauhid rububiyah. Apa tauhid rububiyah? Mentauhidkan Allah dengan perbuatan Allah itu sendiri. Di antara perbuatan Allah apa? Mencipta,
mengatur, ya kan? Menghidupkan, mematikan. Nah, di ayat yang pertama Allah Ta'ala mengatakan dialah Rabbul Alamin, Rabb yang mencipta, yang mengatur, yang mengurusi alam semesta. Ar-Rahman, Ar-Rahim. Apa artinya? Maha pengasih lagi maha penyayang. Ini merupakan tauhid asma'u was sifat, bahwa Allah memiliki nama-nama yang maha indah dan sifat-sifat yang maha sempurna. Di antara nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, pertama Ar-Rahman, yang kedua Ar-Rahim. Kemudian apa lagi? Maliki Yaumiddin. Ini tauhid menguasai hari pembalasan. Tauhid apa? Rububiyah. Karena Malik yang menguasai, itu adalah perbuatan. Perbuatan siapa menguasai hari kiamat? Perbuatan Allah Azza wa Jalla. Berarti dia tauhid rububiyah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tauhid uluhiyah. Apa tauhid uluhiyah? Mentauhidkan Allah dengan perbuatan para hamba. Iyyaka na'budu, menyembah. Menyembah itu perbuatan siapa? Hamba. Siapa yang mesti menyembah? Hamba. Yang disembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, beribadah. Berarti ini tauhid uluhiyah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Minta pertolongan adalah bagian dari ibadah, perbuatan hamba. Maka semua itu kita berikan tulus kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti tauhid uluhiyah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Minta petunjuk. Ini merupakan perbuatan siapa? Perbuatan hamba. Kalau itu kita tujukan kepada siapa? Kepada Allah. Berarti ini juga masuk dalam tauhid uluhiyah, bahwa kita tidak meminta petunjuk menuju jalan yang lurus kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita tahu bahwa hanya Allah saja yang kuasa untuk melakukan itu semuanya. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka. Nah, orang-orang yang diberi nikmat atas mereka, dialah orang-orang yang bertauhid. Dialah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, yang bertauhidlah yang akan diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini adalah sifat dan karakter orang-orang yang tidak bertauhid dan tidak bertakwa, sehingga mereka dimurkai oleh Allah dan mereka tersesat dari jalan yang lurus. Jadi inilah inti dari isi Al-Quranul Karim. Apa saja yang disebutkan oleh ayat di dalam Al-Quranul Karim, maka tidak lepas dari makna yang terkandung di dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah. Kalau sekiranya Al-Quran berbicara tentang perintah salat, perintah puasa, perintah haji misalkan, berarti Al-Quran itu sedang memerintahkan kita untuk apa? Mentauhidkan Allah di dalam uluhiyah. Karena salat, puasa, zakat, haji merupakan ibadah. Dan kita katakan iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Ibadah haji kami, ibadah umrah kami, ibadah salat kami, ibadah puasa kami hanya untuk Allah. Ketika Allah Ta'ala menyebutkan tentang surga, berarti Allah bercerita tentang apa? Balasan dan tempat kembalinya orang-orang yang bertakwa, bertauhid. Ketika Al-Quran bercerita tentang neraka, berarti Allah sedang bercerita tentang apa? Tempat kembali dan balasan bagi orang-orang yang tidak bertauhid atau tidak bertakwa. Mereka yang maghdub dan dallin. Begitulah seterusnya. Jadi, maka oleh karena itu, Al-Quran, surat Al-Fatihah disebut dengan Ummu Al-Kitab. Karena memang kandungan Al-Quran secara mutlak itu kembali kepada kandungan surat Al-Fatihah. Baik. Kemudian nama lain lagi untuk surat Al-Fatihah disebut dengan Sab'ul Masani. Sab'ul Masani. Nah, arti dari
Sab'ul Masani adalah 7 ayat yang diulang-ulang. 7 ayat yang diulang-ulang. Nah, maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Berapa ayat surat Al-Fatihah? 7 ayat. Diulang-ulang. Kapan diulang-ulang? Di dalam setiap rakaat salat. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan kami berikan engkau 7 ayat yang diulang-ulang di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan kami beri engkau wahai Muhammad 7 ayat yang diulang-ulang di dalam Al-Quran. Walaqad atainaka sab'an minal mathani. Dan sungguh kami telah memberikan kepada engkau 7 ayat yang diulang-ulang. Maksudnya adalah surat Al-Fatihah. Begitu juga baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan alhamdulillahi ummul Quran wa ummul kitab wa sab'ul masani wal Qur'anul azim. Sesungguhnya Al-Quran adalah alhamdulillah, maksudnya alhamdulillah Al-Fatihah adalah ummul Quran dan ummul kitab, sab'ul masani dan Al-Quran al-azim. Nah, dari sini disebutlah Al-Quranul Karim dengan sab'ul al-mathani. Begitu juga Al-Fatihah, tadi maksudnya Al-Fatihah ya disebut dengan sab'ul mathani. Di antara nama lain bagi surat Al-Fatihah adalah Ummul Al-Quran, Ummul Quran. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tadi, wa Ummul Quran wa Ummul Kitab wa sab'ul mathani wal Quranul azim. Nah, juga disebut Ummul Al-Quran. Di antara nama lain bagi surat Al-Fatihah disebut dengan surat Alhamdu, yaitu diambil dari ayat yang pertama dari surat itu. Karena salah satu di antara nama surat diambil dari ayat atau salah satu kalimat yang ada di dalam surat itu. Amma yatasaalun disebut dengan surat Amma. Surat Amma. Tabarakalladzi biyadihil mulku disebut surat Tabarak atau surat Al-Mulk. Ya kan? Apa lagi? Tabbat yada abi lahabi wa tab disebut surat Tabbat atau surat Al-Masad. Dan begitulah surat-surat yang lain seringkali dinamakan dengan salah satu ayat atau salah satu potongan kalimat yang terdapat di dalam surat itu. Begitu juga surat Al-Fatihah disebut surat Alhamdu, yaitu kembali kepada kalimat pertama yang ada di dalam surat tersebut. Baik. Dan nama lain dari surat Al-Fatihah adalah As-Salah. Surat Al-Fatihah juga disebut dengan As-Salah. Nah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Di dalam hadis yang panjang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang surat Al-Fatihah. Qala Allah taala, qasamtu as-salah baini wa baina 'abdi nisfaini. Kata Allah taala, aku membagi as-salah antara diriku dengan hambaku menjadi 2 bagian. Ini hadis qudsi diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala. Aku membagi salat antara diriku dengan hambaku, kata Allah, menjadi 2 bagian. Lalu Allah azza wa jalla kembali melanjutkan, wali abdi ma sa'ala, untuk hambaku apa yang ia minta. Fa iza qala la abdu alhamdulillahi rabbil alamin, apabila hambaku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah mengatakan hamidani abdi,
hambaku telah memujiku. Itu adalah bagiannya Allah Azza wa Jalla. Pujian itu untuk siapa? Untuk Allah. Jadi setiap kali kita membaca Alhamdulillah dalam salat kita, maka Allah menjawab dari atas sana, hambaku telah memujiku. Kemudian apabila hamba itu mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Allah mengatakan asna alaihi abdi, hambaku telah memujaku, hambaku telah menyanjungku. Dan apabila hamba itu mengatakan maliki yaumiddin, maka Allah Ta'ala mengatakan majjadani abdi, hambaku mengagungkanku. Dan Allah juga mengatakan fawwada ilayya abdi, hambaku telah menyerahkan segalanya kepadaku. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, lalu Allah Ta'ala menjawab hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'ala, ini adalah untukku dan untuk hambaku. Untuk hambaku adalah apa yang ia minta. Nah, begitulah seterusnya. Yang menjadi syawahid kita di sini adalah Allah Azza wa Jalla menyebut surat Al-Fatihah ini dengan as-salat. Qassamtu as-salata baini wa baina abdi. Maksudnya adalah surat Al-Fatihah, karena yang disebut tadi apa? Surat Al-Fatihah. Nah, kemudian di antara nama lain dari surat Al-Fatihah ini adalah Asy-Syifa. Adalah Asy-Syifa. Apa arti Asy-Syifa? Penyembuh atau obat. Nah, nama ini diambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan Fatihatul Kitab syifaa'un min kulli summin. Sesungguhnya Al-Fatihatul Kitab, maksudnya adalah surat Al-Fatihah, merupakan penyembuh dan penawar dari segala macam bentuk racun. Penawar dari segala macam bentuk racun. Sehingga disebut Al-Fatihah dengan Asy-Syifa. Nama lain darinya adalah Al-Waqiyah. Al-Waqiyah karena surat Al-Fatihah, apa arti Waqiyah? Waqaya, benteng, penjaga. Nah, karena Al-Fatihah bisa menjaga seorang hamba dari segala macam bentuk keburukan, baik keburukan hissiyah yang dapat dirasa langsung oleh jasad kita, atau juga keburukan-keburukan maknawiyah, keburukan-keburukan maknawi yang mungkin tidak dirasakan oleh jasad kita, berupa mungkin seperti keraguan, seperti was-was, seperti macam-macam. Nah, itu bisa diobati dengan membaca surat Al-Fatihah. Bahkan Imam Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala pernah menceritakan bahwa beliau pernah ditimpa oleh sebuah penyakit yang sangat berat di Makkah ketika beliau pergi ke Makkah. Lalu beliau meruqyahnya dengan bacaan surat Al-Fatihah saja, maka tidak berselang waktu, maka keluhannya pun disembuhkan oleh Allah Azza wa Jalla, seakan-akan beliau tidak pernah sakit sama sekali. Itu hanya dibacakan surat Al-Fatihah saja. Baik. Ada lagi nama lain, yaitu Al-Kafiyah. Al-Kafiyah. Kafi. Apa arti kafi? Yang mencukupkan. Yang mencukupkan. Kafi yang mencukupkan. Maka disebut fardu kifayah. Kenapa? Karena kalau sudah ada yang melakukan, maka sudah cukup bagi yang lain. Al-Fatihah disebut dengan kafiyah. Kenapa disebut dengan kafiyah? Karena Al-Quran itu sudah mencukupi kita dari surat-surat yang lain. Semisal misalkan di dalam salat. Di dalam salat kita cukup membaca surat Al-Fatihah saja. Kalau tidak kita membaca surat dan ayat yang lain, maka salat kita sudah sah. Ada orang takbir, dia baca Al-Fatihah saja, nggak baca surat, nggak baca ayat setelah itu. Sah nggak salatnya? Sah. Karena
sepakat para ulama bahwa membaca ayat dan surat setelah Al-Fatihah hukumnya hanyalah sunnah. Berpahala dilakukan dan tidak berdosa kalau kita tidak melakukannya. Berbeda dengan surat Al-Fatihah. Kalau surah Al-Fatihah tidak dibaca di dalam salat, salatnya sah apa tidak? Tidak sah. Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah Al-Kitab. Menunjukkan bahwa Al-Fatihah bisa mencukupi seorang hamba dari surat-surat yang lainnya, terutama di dalam salat ini. Baik. Dan banyak lagi nama-nama lain yang disebut oleh para ulama. Kita cukupkan dulu sampai di sini karena kalau kita sebut akan butuh waktu yang lama lagi. Yang intinya adalah bahwasanya surat Al-Fatihah memiliki nama-nama yang cukup banyak sebagaimana sebagian yang sudah kita dengarkan tadi. Baik. Kemudian surat Al-Fatihah dari waktu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia termasuk surati Makkiyah. Termasuk dalam kelompok surat Makkiyah. Apa itu surat Makkiyah? Baik. Surat-surat yang diturunkan di Makkah. Ya, atau mungkin yang lebih tepat lagi adalah surat-surat yang diturunkan kepada Rasul ketika beliau masih berdomisili di kota Makkah. Sekalipun turunnya di luar Makkah, tapi Nabi masih tinggal di Makkah pada waktu itu, maka dia disebut dengan surat Makkiyah. Ya, jadi sebenarnya bukan tempat turun surat itu yang dimaksud, tapi adalah tempat berdomisilinya Rasul ketika itu. Nah, surat-surat yang turun kepada Nabi sebelum Nabi hijrah ke Madinah disebut dengan surat Makkiyah. Dan surat-surat yang turun kepada Nabi setelah hijrah, maka itu disebut dengan surat Madaniyah. Sekalipun mungkin turunnya di luar kota Madinah. Ya, surat Al-Fatihah termasuk salah satu dari surat Al-Makkiyah. Bahkan termasuk surat yang awal-awal kali turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara para ulama menyebut bahwa Al-Fatihah dia adalah surat yang keempat atau surat yang kelima turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah surat Al-Alaq, 5 yang pertama. Yang kedua surat Al-Mudaththir, yang ketiga adalah Al-Muzammil, yang keempat ada mengatakan Tabbat Yada, ada mengatakan Al-Fatihah. Jadi Al-Fatihah kalau tidak nomor 4, dia nomor 5. Yang jelas dia termasuk awal-awal surat yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ada juga yang mengatakan, ada dan yang mengatakan ini adalah Imam Ibnu Abbas, Imam Qatadah bin Di'amah, kemudian Imam Abu Aliyah rahimahumullahu taala. Ini di antara ulama-ulama salaf dari kalangan sahabat Nabi dan tabi'in yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah merupakan surat Makkiyah. Dan sebagian para ulama ada pula yang mengatakan bahwa surat Al-Fatihah merupakan surat Madaniyah. Yang mengatakan ini adalah di antaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah dan juga Al-Imam Mujahid dan juga Imam Atha ibn Yasar, Al-Imam Zuhri dan yang lain-lainnya. Ini di antara ulama-ulama ahli tafsir di kalangan sahabat Nabi dan tabi'in yang mengatakan bahwa surah Al-Fatihah merupakan surat Madaniyah. Nah, kemudian ada pula yang mengatakan bahwa surah Al-Fatihah ini adalah surat yang diturunkan 2 kali kepada Rasul. Sekali di Makkah, sekali di Madinah. Makanya terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Sebagian mereka mengatakan turun di Makkah, sebagian mereka mengatakan turun di Madinah. Yang mengatakan turun di Makkah maksudnya adalah turun pertama kali. Sedangkan yang mengatakan turun di Madinah, surah Madaniyah, mereka menghitung turun yang kedua kalinya. Karena Al-Fatihah diturunkan kepada Rasul 2 kali, sekali di Makkah, sekali di Madinah. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab dalam masalah ini. Kemudian surat Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat.
terdiri dari 7 ayat bila khilaf, tanpa ada perselisihan di antara para ulama. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan tadi walaqad atainaka sab'an masani minal masani. 7 ayat yang diulang-ulang. Allah yang mengatakan bahwa ayatnya 7 ayat. Sedangkan kalimatnya berjumlah 25 kalimat. Nanti kita tugaskan semua santri nanti menghitung betul nggak 25 kalimat. Ustaz mau berhitung pula. Tapi ini Ustaz nukilkan dari tafsir Ibnu Katsir. Nanti kita hitung. Ya, saya nggak sempat menghitungnya. Nanti kalian hitung. 25 kalimat. Satu kalimat itu seperti alhamdulillah, alhamdu satu kalimat, lillah 2. Coba hitung nanti berapa kalimat dia. Dan hurufnya terdiri dari 113 huruf. Ya, nanti hitung ya. Alifnya, lam, dan seterusnya. 7 ayat, 25 kalimat, 113 huruf yang terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Taib. Kemudian terjadi perselisihan di antara para ulama tentang kedudukan basmalah di dalam surat Al-Fatihah. Apakah dia merupakan ayat dari surat Al-Fatihah ataukah dia merupakan ayat tersendiri yang dia bukan merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Terjadi khilaf di antara para ulama ahlu sunnah. Jumhur para ulama, mayoritas para ulama mengatakan bahwa Al-Fatihah itu merupakan ayatun mustaqillah. Dia ayat tersendiri yang terpisah dari surat Al-Fatihah. Dia tidak termasuk ke dalam surat Al-Fatihah. Maksud saya bukan jumhur para ulama, tapi jumhur qurra'il Kufah. Mayoritas ahli qiraat dari Kufah. Tayyib. Sebagian yang lain mengatakan bahwa Al-Fatihah itu basmalah itu merupakan bagian dari ayat dari surat Al-Fatihah. Nah, yang disepakati oleh para ulama hanya satu, yaitu bahwasanya basmalah merupakan ayat di dalam surat An-Naml. Itu tidak ada khilaf. Basmalah merupakan ayat dari surat An-Naml bittifaqi al-muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Naml ayat yang ke-31 ketika Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bilqis, Raja Yaman pada waktu itu. Ya, Nabi Sulaiman pernah berkirim surat kepada Ratu Bilqis. Nah, apa kata Ratu Bilqis kepada menteri-menterinya? Qalat ya ayyuhal mala', wahai para pembesar-pembesar kerajaan, inni ulqiya ilayya kitabun karim. Sesungguhnya saya telah kedatangan sebuah surat yang mulia. Surat yang mulia. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya ia datang dari Sulaiman dan sesungguhnya ia berisikan Bismillahirrahmanirrahim. Berarti Bismillahirrahmanirrahim merupakan ayat dari surat An-Naml. Sedangkan keberadaan basmalah sebagai ayat di surat Al-Fatihah itu menjadi perselisihan di kalangan para ulama. Taib. Anak-anak kami yang kami cintai dan kami sayangi karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kemudian kita coba melihat kepada apa yang disebutkan Imam An-Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala tentang tafsiran dari surat Al-Fatihah ini. Dan yang tadi kita dengarkan adalah beberapa hal yang mungkin perlu kita ketahui tentang atau seputar surat Al-Fatihah ini. Baik dari sisi namanya, begitu juga di mana tempat ia diturunkan, begitu juga tentang kedudukan dan posisinya. Baik, tadi kita sudah dengarkan surat ini diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini disebut dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim juga disebut dengan basmalah. Nah, apa yang dimaksud dengan basmalah? Penulisan basmalah di awal tulisan misalkan. Nah, dari kalimat ini seakan-akan atau memberikan makna seperti yang disebutkan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yaitu abtadi'u bikulli ismin lillahi ta'ala. Saya memulai dengan segala nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan bentuk tabarrukan. Mengawali segala sesuatu dengan basmalah maknanya merupakan bentuk tabarrukan. Apa tabarruk? Mencari berkah, mengharapkan keberkahan. Karena segala sesuatu yang tidak dimulai dengan basmalah, maka dia terputus dari keberkahan. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Segala sesuatu pekerjaan yang baik-baik yang tidak dimulai dengan basmalah, maka pekerjaan itu abtar. Abtar itu terputus. Terputus dari apa? Terputus dari keberkahan. Tidak berkah. Apa saja yang kita lakukan yang tidak dimulai dengan basmalah, maka pekerjaan itu tidak berkah. Makan tidak dimulai dengan basmalah, maka makannya tidak berkah. Syaitan akan ikut makan bersamanya. Ya, menjelang tidur kalau tidak berserah diri kepada Allah dimulai dengan basmalah kemudian berdoa, maka tidur kita tidak akan jauh dari kebaikan. Jauh dari kebaikan dan akan mudah diganggu oleh syaitan. Belajar kalau tidak dimulai dengan basmalah, maka belajarnya kita tidak berkah. Maka kadang-kadang mungkin sulit untuk dipahami, sulit untuk dihafal karena kita tidak mengawalinya dengan basmalah. Nah, jadi membaca basmalah di awal setiap pekerjaan merupakan salah satu bentuk tabarruk, yaitu mengharapkan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi abda'u bi kulli ismin lillahi ta'ala, dengan segala nama-nama yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Syekh li'anna lafza ismu mufradun mudafun faya'ummu jami'al asma'i al-husna. Karena kata ismun, ya, kata ismun yang berbentuk mufrad. Kalian sudah belajar mufrad ya? Apa arti mufrad? Kata yang menunjukkan makna satu atau tunggal. Ya, tilmizun, satu orang tilmiz. Talibun, satu orang
Satu orang siswa. Kalau tulab, ya. Tilmizuna, banyak murid. Ya. Kalau ismun, satu nama. Kalau asma, nama-nama. Kata plural. Nah, dalam bahasa Arab, kata yang berbentuk mufrad tapi disebutkan dengan idhafah, yaitu dengan disandarkan kepada kata yang berikutnya, maka dia memberikan makna umum. Kata ismun disandarkan kepada Allah, ismullah, maka meliputi seluruh nama-nama yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi ketika kita membaca bismillah di awal pekerjaan, maka kita mengharapkan keberkahan kepada Allah Azza wa Jalla dengan seluruh nama-nama yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla. Apapun nama-nama yang dimiliki oleh Allah, maka kita telah bertabarruk dengan semua nama yang ada tersebut. Ini diantara faedah yang disebut oleh para ulama. Apa saja? Allah alim, berarti kita mengharapkan ilmu dari Allah Ta'ala. Allah ar-Rahman, kita mengharapkan kasih. Ar-Rahim, sayangnya. Begitulah seterusnya. Tayyib. Di sini menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama yang maha indah. Di antaranya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, dan ingat, setiap nama yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla tidak mesti menjadi sifat baginya. Setiap nama yang dimiliki oleh Allah merupakan sifat baginya. Namun tidak setiap sifat bagi Allah yang menjadi nama baginya subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini kaidah di dalam asma wa sifat. Setiap nama bagi Allah menunjukkan kepada sifatnya. Tapi tidak setiap sifat Allah menjadi nama baginya. Bisa pahami? Ar-Rahman, Ar-Rahim contoh. Itu adalah sifat yang juga menjadi nama bagi Allah. Atau itu merupakan nama yang menunjukkan kepada sifat Allah. Allah disebut Ar-Rahman karena memang Allah Maha Pengasih. Allah disebut Ar-Rahim karena memang Allah Maha Penyayang. Allah punya sifat apa lagi? Nama apa? Apa lagi nama Allah Ta'ala? Al-Ghaffar. Al-Ghaffar, iya. Al-Ghaffar nama Allah. Nah, Allah dinamakan Ghaffar menunjukkan kepada sifatnya. Apa sifat yang ditunjukkan oleh Ghaffar? Maha Pengampun. Karena memang Allah zat Maha Pengampun. Ar-Razzaq, itu nama enggak bagi Allah Ta'ala? Ar-Razzaq, ya, nama Allah Ta'ala artinya zat pemberi rezeki. Karena memang sifat Allah Maha Pemberi rezeki. Tawwab, nama Allah apa tidak? Ya. Apa arti Tawwab? Maha penerima taubat. Allah disebut Tawwab karena memang Allah Maha penerima taubat. Allah disebut Alim, Maha mengetahui karena memang Allah Ta'ala adalah zat yang Maha mengetahui. Namun sebaliknya tidak semua sifat Allah Azza wa Jalla menjadi nama bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa contoh? Sifat Allah yang tidak menjadi nama baginya. Ahsanta. Ahsanta. Pemarah. Marah. Apa dalam bahasa Arab marah? Ya. Ghadiba. Ya. Marah. Allah marah. Di surat Al-Fatihah dikatakan ghairil maghdub. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai ya Allah. Berarti Allah murka kepada siapa? Allah murka kepada orang-orang kafir.
kepada orang-orang musyrik. Tapi apakah Allah bisa disebut zat pemurka atau sang pemurka? Tidak boleh. Allah juga melaknat, wa la'anahumullah, dan mereka dilaknat oleh Allah. Ya. Tapi apakah bisa Allah sebut si tukang laknat? Tidak. Menunjukkan Allah cemburu. Disebutkan oleh Nabi bahwasanya Allah Ta'ala itu cemburu. Tapi apakah bisa disebut Allah Ta'ala sang pencemburu? Tidak. Jadi nanti akan kita jelaskan di bagian yang lain, menunjukkan kepada kita bahwa setiap nama yang dimiliki oleh Allah menunjukkan kepada sifatnya, tapi tidak semua sifat Allah menjadi nama baginya. Ini perlu kita pahami karena ini merupakan salah satu kaidah di dalam memahami asma'u was sifat. Kalau nama kita, apakah setiap nama kita menunjukkan sifat kita? Tidak. Bahkan kadang-kadang terbalik namanya dengan sifatnya. Iya. Terbalik 36 derajat antara nama dengan sifatnya. Terkadang nama dia Zaki. Apa arti Zaki? Cerdas. Tapi dia dapat ranking terakhir terus. Ini masalah. Atau misalkan nama dia apa? Rauf. Apa arti Rauf? Ya santun ya. Penyayang, santun ya, insya Allah bisa. Tapi dia orangnya kasar kali, galak kali, ya kan? Bahkan susah senyum, ya kan? Ini kadang-kadang kita dan seterusnya. Ya, kita berharap bahwa kedepannya kita ini benar-benar bersifatkan seperti nama yang kita miliki. Makanya oleh Nabi, nama-nama yang tidak bagus dulu diganti dengan nama yang bagus, karena nama itu sebenarnya ada doa. Setiap kita dipanggil oleh orang dengan nama itu, berarti dia telah mendoakan kita untuk menjadi orang yang bersifatkan seperti nama itu. Wahai Rauf, wahai Rauf, wahai orang yang maha santun gitu, yang santun gitu misalnya, dan seterusnya. Baik. Jadi ini dapat secari kertas, isinya waktu sudah habis. Jadi kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, ingat kita baru membahas tentang basmalah, dan insyaallah taala pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan ke ayat yang berikutnya insyaallah taala. Sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan ada faedah dan manfaat. Wassallallahu wasallam ala nabi Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.